Ya, Jimat alasan sakti betul. bertuah satu ini bentuknya menyerupai jenglot. Ya, betul. Saya merinding guys, betul. Matanya merah dan suka minum darah manusia. Biasanya Allah. orang yang memiliki betoro karang ini Wih, digunakan guys, sebagai media nampak, guys? penarikan. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia ataupun di seluruh Asia Tenggara? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebaik-baiknya rezeki Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya nak mentionkan satu lagi video daripada channel, iaitu calon alumni. Kini subscribernya adalah 222,000 orang. Anda boleh pergi ke channel iaitu calon alumni, klik butang subscribe dan klik butang loceng tanda sokongan anda juga kepada calon alumni. So tajuk yang kita hendak ataupun mahu reactionkan hari ini iaitu katanya 10 jimat tersakti dan legendaris di Indonesia. Wow, tak sabar saya guys untuk melihat apakah 10 jimat tersakti tersebut. Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Balik lagi nih sama channel kesayangan kalian, calon alumni. Salah satu tradisi di Indonesia yaitu masih adanya beberapa orang yang mempercayai jimat yang diyakini memiliki suatu kekuatan khusus tuh cuy. Untuk mendapatkan jimat-jimat sakti tersebut diperlukan usaha ritual dan tirakat khusus kepada sang pemiliknya cuy. Lalu jimat apa sajakah tersebut? Yuk kita simak aja di 10 jimat tersakti dan legendaris di Indonesia. Wow, legendaris di Indonesia guys. Tapi sebelumnya klik like dan subscribe dulu ya. Juga nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari calon alumni. Thank you cuy. Ya, thank you cuy. Batu Mustika. Batu Mustika. Wow. Batu Mustika adalah salah satu jimat sakti bertuah yang paling banyak dicari oleh pemburu benda-benda pusaka di Indonesia cuy. Uniknya adalah bentuk dari batu mustika ini seperti batu akik yang terbentuk secara alami, bukan buatan manusia sama sekali tuh cuy. Kegunaannya batu ini bisa dipakai sebagai pemancar aura kewibawaan, pengasihan, penarik lawan jenis, dan lain-lain seperti yang terdapat di batu mustika puter giling. Boleh buat batu cincin ke? Rasanya guys, ini batu mustika ni. Batu merah delima. Wow, batu merah delima guys. Jimat sakti jenis ini tergolong benda pusaka. Wow, cantik guys ya. Tengok warna dia macam bersinar-sinar guys ya. Wah, memang betul lah saya kata boleh buat batu cincin guys. Hebat batu-batu yang ada ni. Yang sangat bertuah tuh cuy. Fungsi kegunaan batu merah delima adalah untuk kekebalan tubuh. Ui, Merah delima dikenal sebagai pusaka kebal senjata tajam dan anti santet. Ciri fisiknya berupa batu seukuran biji anti santet. Kalau orang menyantet kita bila kita guna di badan kita batu ni, apa legenda apa delima ni tadi, orang menyantet kita tidak boleh guys kerana kalau ada dia di badan kita yang hijau dan berwarna merah delima tuh cuy. Semakin kecil ukuran batunya semakin kuat energinya tuh cuy. yang ke-8. Kol bantet. Kol bantet guys. Kalian pasti tahu secara umum, kol atau sejenis hewan melata sejenis keong yang banyak ditemukan di kolam, parit, sawah dan bisa disantap untuk dijadikan lauk pauk tuh cuy. Kol bantet ini mempunyai kesamaan bentuk dengan cangkang kol. Cuma bedanya rongga tempat hewan kol tersebut yang terbilang bantet atau buntu, atau padat sekilas seperti fosil kol yang sudah lama terpendam sejak lama tuh cuy. Benda ini bertuah di berioni tinggi yang mempunyai keistimewaan tersendiri, yaitu kebal terhadap benda tajam apapun, termasuk silet. Wow, termasuk jilet guys Kalau tulis di badan tak tembus guys kalau menggunakan benda ni. Luar biasa ya. Pering petuk dan bambu cabang. Oh, bambu cabang. Pering petuk atau bambu petuk merupakan kata Jawa
yang bisa diartikan batang bambu. Yang kedua Batang ruasnya saling berhadapan tuh cuy. Karena dalam dia kondisi ketemu normal gitu ya? ruas batang bambu menghadap satu arah ke atas. Benda biasa satu ini arah ke juga atas. termasuk benda paling dicari oleh para pemburu benda bertuah. Melihat bentuknya yang sangat unik, juga mempunyai tuah manfaat yang tinggi di dalamnya tuh cuy. Benda ini banyak dicari yang fungsinya untuk pelaris dagangan. Sedangkan bambu untuk cabang pelaris memiliki sisi keistimewaan dan banyak diburu oleh kolektor benda bertuah. Karena benda bertuah ini memang memiliki beberapa khasiat di dalamnya, seperti penglarisan, kelancaran bisnis, serta sarana untuk menjadi cepat kaya dan lebih kaya boleh lagi keluar tuh cuy. duit. Ya benar guys. Kita ulang balik tonton ya. Ini. Sarana untuk menjadi Ini. cepat kaya dan lebih kaya lagi tuh cuy. Ya benar guys. Benar makan duit. Woi. Keris naga sosro. Keris naga sosro. Jimat atau benda bertuah sakti yang banyak ditinggalkan oleh nenek moyang kita dulu adalah berupa keris tuh cuy. Namun banyak jenis keris yang mempunyai nama dan fungsi masing-masing. Katakanlah keris naga sosro misalnya. Keris ini berupa keris berbentuk luk atau liuk-liuk atau belok 13 dan masih banyak jenis yang lain. Di tengah-tengah keris tersebut terdapat ukiran naga yang timbul. Ukiran berbentuk naga tersebut terbuat dari bahan emas murni dan meliuk-liuk mengikuti luk keris dari pangkal bawah sampai ujung keris tersebut tuh cuy. Biasanya keris ini banyak diburu oleh para pejabat yang mempunyai kedudukan tinggi. Karena keris ini diyakini bisa menambah kewibawaan, anti santet, dan untuk pagar anti-santet. rumah dari ancaman kejahatan seperti pencurian maupun perampokan tuh cuy. Luar biasa guys. Dia boleh untuk anti santet dan boleh menjaga kita ya. Keris tersebut. Ui. Besi kuning. Macam-macam ada. Ini apa ni? Besi kuning. Wesi Apa artinya benda besi yang diambil dari bahasa Jawa. Jadi wesi kuning adalah besi kuning yang merupakan salah satu jenis benda bertuah atau berioni tinggi tuh cuy. Wow. Keistimewaan dari besi kuning ini biasa digunakan untuk kebal dari senjata tajam manapun. Bentuknya ada yang seperti kepompong berisi besi kuning sebesar jarum di dalamnya. Ada juga yang Besi seukuran kuning paku dalam kecil yang mempunyai warna kuning tuh cuy. Luar biasa guys. Macam-macam benda yang aneh saya tak pernah tengok guys. Wesi towo. Besi towo. Ni apa pula besi towo? Wesi towo berasal dari bahasa Jawa yang artinya besi tawar cuy. Keistimewaan benda besi bertuah ini tawar. bisa sebagai Besi penawar tawar. racun. Bukan hanya racun saja, tapi minuman lainnya seperti kopi dan teh manis akan terasa hambar juga tanpa rasa jika pada waktu diminum. Asal Dia boleh penawar kalau orang terkena racun, minum air yang direndam daripada besi towo tu akan insyaAllah boleh pulih lah. Dia kata tadi. Wow. kan yang meminum memegang wesi towo Kaget ini saya, tuh cuy. Kegunaannya selain menawar racun, wesi towo ini juga menghindarkan pemiliknya dari niat jahat seseorang atau musuhnya tuh cuy. Macam-macam ya Allah. Pedang katana. Pedang kata ini macam pedang Jepun ni. Memang benar, pedang katana yang dicari selama ini merupakan peninggalan perwira tentara Jepang yang pernah menjajah Gila kau. Kita ulang balik tengok tadi guys macam mana dia potong Ni. Dicari selama ini merupakan peninggalan perwira tentara Jepang yang pernah menjajah Nusantara tercinta ini cuy. Pedang katana khusus samurai ini khusus dibuat oleh empu ternama di Jepang. Setelah Jepang menyerah, banyak perwira Jepang melakukan harakiri atau bunuh diri dan akhirnya samurai tersebut tak memiliki tuan sama sekali tuh cuy. Banyak yang menjadi gaib, ada juga yang menjadi milik seseorang. Macam mana lah siapa yang milik pedang katana ni, Keistimewaan dari pedang katana asli bisa memutus paku beton sekalipun atau besi baja dengan sekali tebasan saja tuh cuy. Tengok dia potong paku guys. Macam kata Betul, guys. karang. Ini macam menakutkan juga. Di nomor wajah kedua dia. ini mungkin agak seram nih cuy. Ya, Jimat agak seram. sakti bertuah satu ini bentuknya menyerupai jenglot. Ya, betul. Saya merinding guys. Betul. Matanya merah dan suka minum darah manusia.
Biasanya orang yang memiliki Betoro Karang ini Wih, digunakan sebagai media nampak, guys? penarikan. Guys, saya reaction pun anda tengok ya. Saya reaction pun anda tengok. Merinding guys. Wah. Bagaimana kalau nampak betul-betul ini saya reaction guys. Saya dah rasa macam mengeremang bulu roma saya. Uang dari alam gaib tuh cuy. Ya benar ini benda ni. Bahaya ni guys. Tasbih bertuah. Tasbih betul. Ini adalah salah satu media baru bagi mereka yang suka menggunakan tasbih sebagai alat bantu untuk menghitung jumlah wirid bacaan-bacaan setelah mereka melaksanakan ibadah sholat cuy. Tapi untuk tasbih bertuah tidak hanya berhenti di situ saja. Tasbih bertuah juga bisa digunakan sebagai media yang bermacam-macam cuy. Seperti pengasihan untuk membuka cakra perlindungan diri agar tubuh kalian kebal terhadap serangan apapun, penyembuhan penyakit, pelaris dagangan, dan beberapa manfaat lainnya tuh cuy. So okay guys, kita dah reaction tadi sama-sama daripada channel calon alumni guys. Dan yang katanya di sini 10 jimat tersakti dan legendaris di Indonesia. Wow guys, saya yang kedua tu tadi saya merinding guys. Serius, mengeremang bulu roma saya. Saya tak tahu kenapa tiba-tiba bila saya nampak seperti seperti jenglot guys. Allahu Akbar. Saya memang seram saya. Dan kalau boleh saya tak naklah jumpa benda-benda macam tu Dan begitulah yang kita nampak tadi, yang lain-lainnya dengan macam-macam batu delimanya, buluh bertemu ruasnya. Ya Allah, berbagai-bagai boleh digunakan untuk sebagai ilmu, untuk mempertahankan diri, untuk kekebalan diri, untuk anti daripada kena santet, macam-macam Tetapi kalau kita gunakan untuk yang baik-baik, tak apa guys jangan kita gunakan benda-benda tersebut untuk perkara yang syirik ataupun benda yang jahat guys Tetapi ingatlah, kita ni sebagai manusia ataupun sebagai orang Islam, kita hanya tempat satu saja untuk kita mengadu, hanya tempat satu saja untuk kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tempat yang paling terbaik untuk kita memohon, meminta pertolongan dan meminta apa saja kepada Allah saja guys Dan janganlah kita membuat perkara yang syirik, perkara yang tidak baik, perkara yang terkutuk, kerana perkara yang syirik itu adalah berdosa yang sangat besar guys So guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan Shadow Celebration, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda kepada Brozul Channel. Saya minta maaf kiranya ada tersilap kata kepada anda semua. Minta maaf guys Guys, jaga diri anda, keluarga anda, ibu bapa anda, terutamanya anak isteri anda. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.